Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rahdian Sapane. Saat ini saya ingin berbagi informasi dan sekaligus edukasi terkait bagaimana sebenarnya proses pencatatan pernikahan di kantor urusan agama. Kita memahami bahwa pernikahan itu adalah merupakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melaksanakan pernikahan sesuai dengan persyaratan dan rukun yang ditetapkan syariat Islam, maka pernikahan itu adalah sah secara agama. Namun masih banyak kita temukan atau kita dengar di lapangan bahwa masih banyak masyarakat kita pernikahannya masih secara syariat, namun tidak tercatatkan di kantor urusan agama. Nah, informasi itu kita dapatkan di lapangan. Banyak faktor yang menyebabkan kenapa itu bisa terjadi. Salah satu diantaranya adalah merupakan terkait dengan masalah pembiayaan dan juga masalah usia, umur yang belum cukup untuk melaksanakan pernikahan untuk dicatatkan di kantor urusan agama. Itulah salah satu atau kendala yang sering atau kita dengar di masyarakat. Nah, akibatnya yang terjadi ketika mereka tidak memiliki buku nikah dan tidak tercatatkan di kantor urusan agama pernikahan mereka mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan. Misalkan, ketika mereka ingin membuat kartu keluarga, di dalam kartu keluarga itu mereka tidak tercatatkan status pernikahan mereka. Dengan kata lain, status pernikahan tidak tercatat. Begitu juga dengan pencatatan akta kelahiran bagi anak mereka, dan di dalam akta kelahiran tersebut ayahnya tidak tercantum di dalam akta kelahiran karena buku nikah yang tidak mereka miliki. Begitu juga dengan hal-hal lain terkait dengan pengurusan administrasi yang memang membutuhkan buku nikah. Inilah problem yang masih kita lihat dan dengar di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sudah diatur mengenai usia yang boleh melakukan pernikahan dan dicatatkan di kantor urusan agama, yaitu usia 19 tahun. Nah, apakah masih ada warga kita, masyarakat kita, saudara-saudara kita yang usia pernikahan mereka di bawah 19 tahun? Ternyata masih kita temukan. Peraturan juga memberikan ruang ketika kita ingin menikah di bawah umur 19 tahun harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama. Nah, aturan-aturan seperti inilah yang tidak diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita memberikan informasi itu agar ke depan nanti masyarakat bisa paham bagaimana proses ketika usia di bawah 19 tahun ternyata harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama. Ketika nanti pengadilan agama sudah memutuskan dan merekomendasikan memperbolehkan pernikahan itu, maka dicatatkanlah di kantor urusan agama. Nah, bagaimana pula terkait dengan soal kendala berikutnya yang kita dengar juga adalah masalah pembiayaan.
Nah, ini juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Nah, pemerintah juga sebenarnya telah memberikan kemudahan dan keringanan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mencatatkan pernikahan mereka di kantor urusan agama tanpa dipungut biaya apapun. Nah, itu harus dilakukan di kantor urusan agama di jam kerja. Nah, ketika itu mereka lakukan pencatatan pernikahan di kantor urusan agama dan dalam waktu jam kerja, maka sebenarnya tidak ada biaya yang dipungut dalam pencatatannya, kecuali pernikahan itu dilakukan di luar kantor urusan agama, seperti di rumah, di masjid, atau di aula, dan di luar jam kerja, maka ada pembiayaan yang harus dikeluarkan sebesar 600.000 untuk ke negara. Saya pikir itu yang menjadi informasi terkait dengan pernikahan tadi. Nah, aturan tentang pembiayaan tadi sudah diatur sebenarnya dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama atau Kementerian Agama. Di sini sudah dituangkan tentang pembiayaan, baik itu di KUA tanpa dipungut biaya dan di luar KUA akan dipungut biaya sebesar 600.000. Nah, sebenarnya kalau masyarakat mengetahui informasi ini, saya pikir masyarakat akan dapat mengurus pencatatan pernikahan mereka ketika mereka mengalami kendala tentang pembiayaan. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita, dan harapan kita, siapapun yang akan melakukan pencatatan pernikahan di kantor urusan agama harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, khususnya di Kementerian Agama. Selanjutnya, terkait dengan persyaratan, kita bisa menanyakan langsung ke KUA setempat, KUA terdekat kita, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan atau melangsungkan pencatatan pernikahan di KUA yang kita tuju. Namun secara umum dapat saya jelaskan bahwa beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, oleh warga kita yang ingin melakukan pencatatan pernikahan, yaitu diantaranya adalah surat keterangan nikah itu yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat atau desa setempat tentang asal-usul, tentang persetujuan dari orang tua, baru dilengkapi dengan identitas masing-masing calon mempelai pria maupun yang wanita, mempersiapkan fotokopi KK, KTP, ijazah, akta kelahiran. Jika tidak ada akta kelahiran, maka dapat dibuat surat keterangan kelahiran dari kelurahan atau desa setempat. Begitu juga dengan kebutuhan pas foto. Nah, bagi yang di bawah umur 19 tahun tadi, setelah mereka sudah melakukan proses permohonan dispensasi ke pengadilan agama ketika ada putusan yang
memperbolehkan mereka menikah, maka itu juga dilampirkan bagian dari persyaratan untuk pencatatan akta nikah tadi atau pencatatan pernikahan. Begitu juga bagi yang mereka yang salah satu atau keduanya dalam status cerai, maka akan melampirkan akta perceraian. Itu juga dilampirkan menjadi bagian persyaratan untuk pencatatan pernikahan itu. Nah, ini sekedar informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pencatatan pernikahan. Maka dari itu saya berharap kepada masyarakat yang mungkin mengalami permasalahan ini, mereka sudah menikah secara syariat Islam namun belum tercatatkan, sepanjang tidak ada kendala masalah pernikahan sebelumnya dan mereka sudah sah secara agama, maka dari itu segeralah catatkan pernikahan kita di kantor urusan agama, agar nanti administrasi yang berkaitan dengan kependudukan itu bisa nanti dilengkapi sehingga ke depan administrasi kita berjalan dengan baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Selamat menyaksikan video ini dan ucapan terima kasih kami kepada yang sudah menonton. Semoga di video-video selanjutnya kita terus memberikan informasi dan edukasi tentang berbagai hal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.